Padahal ini kan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan khususnya oleh orang tua. Nah, mungkin oleh Kak Yola bisa dijelaskan dikit apa sih itu psikologi pada anak? Tadi kan disebutkan juga ilmu psikologi ini kan terbagi-bagi ya Kak ya. Nah, untuk membedakannya nih, untuk psikologi pada anak dan psikologi dewasa ini apa? Halo, selamat pagi sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Baik sahabat Rusni, kayaknya kalau ngomongin seputar tumbuh kembang pada anak nggak ada habisnya ya. Karena pada tahapan ini banyak yang mempengaruhi dan harus diperhatikan oleh orang tua supaya tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dan sesuai. Nah, ternyata ada aspek lain nih sahabat Rusni yang dapat mengaruhi proses tumbuh kembang, yaitu aspek psikologi pada anak. Lalu bagaimana sih psikologi anak dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang pada anak? Mending simak yuk podcast ini sampai akhir karena di Ngopi Pagi ini menjadi lebih spesial karena kita akan ngobroli seputar psikologi anak dengan psikolognya langsung. Karena sudah hadir bersama kita Kak Yola Widya Melani, MC Psikolog. Baik, selamat pagi Kak Yola. Selamat pagi Mas Ridwan. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mas Ridwan gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa nih. Semangat nih karena kita untuk pertama kalinya di acara Ngopi kita ngundang psikolog nih. Biasanya kita dokter. Oke Kak nih. Berbicara mengenai psikologi ya atau kondisi mental nih pada anak kayaknya masih tabu deh ya di masyarakat Indonesia khususnya ya. Padahal ini kan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan khususnya oleh orang tua. Nah, mungkin oleh Kak Yola bisa dijelaskan dikit apa sih itu psikologi pada anak? Nah sebetulnya terkait dengan tadi yang disampaikan gitu, psikologi pada anak ini apakah hal yang tabu atau enggak? Nah sebetulnya kalau misalnya tren yang saya lihat gitu, dengan sekarang adanya peningkatan kesadaran kesehatan mental pada individu kemudian juga pada masyarakat gitu ya. Di sini juga orang-orang jadi lebih aware terkait dengan bagaimana sih parenting yang bagus dan lain sebagainya gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya pada kondisi saat ini gitu ya, psikologi pada anak, kemudian juga ilmu psikologi, kesehatan mental dan lain sebagainya ini merupakan hal yang tabu. Oh, bukan yang tabu lagi ya. Tapi mungkin di sini kita juga perlu untuk memperkenalkan gitu lebih lanjut. Kira-kira apa sih psikologi pada anak itu? Dan psikolog anak itu apa sih fungsinya gitu ya? Jadi seperti yang udah diketahui gitu ya, ilmu psikologi itu adalah ilmu yang membahas terkait dengan perilaku gitu. Kemudian juga keterkaitan antara mind atau pikiran dan juga perilaku, kemudian bagaimana itu akan mempengaruhi perilaku yang dimunculkan pada lingkungan. Nah, di sini, jadi kalau misalnya kita tarik secara lebih spesifik, karena ilmu psikologi ini kan ada bermacam-macam gitu ya cabangnya. Kalau misalnya cabang ilmu psikologi anak atau ilmu psikologi perkembangan, ini adalah ilmu psikologi yang berfokus pada pengetahuan terkait dengan perilaku, pikiran anak, kemudian juga bagaimana seseorang itu bertumbuh dari mulai perkembangan prenatal sampai dengan remaja gitu. Kenapa sih dibagi gitu? Karena manusia itu kan usianya bisa dari 0 tahun sampai dengan meninggal gitu. Ini terlalu banyak, terlalu luas. Oleh karena itu kita perlu untuk membagi pada saat masa dewasa seperti apa, kemudian pada saat masa anak itu seperti apa gitu. Jadi tadi udah kalau dibilang tabu kayaknya sekarang trennya udah enggak ya. Dan seminar parenting juga sekarang udah banyak ya Kak ya. Nah tadi kan disebutkan juga ilmu psikologi ini kan terbagi-bagi ya Kak ya. Nah untuk membedakannya nih, untuk psikologi pada anak dan psikologi dewasa ini apa? Yang membedakan apa sih gitu? Kalau misalnya yang membedakan tentunya adalah pengetahuannya gitu. Sebetulnya sekarang sih kalau dari kurikulum pendidikan gitu ya, kurikulum pendidikan pada beberapa universitas itu ada yang membedakan antara psikologi klinis anak dan juga psikologi klinis dewasa gitu. Tapi ada juga universitas yang emang udah menyatukan antara keduanya gitu. Nah cuma yang membedakan apa tentunya yang dipelajari. Jadi yang dipelajarinya kalau misalnya psikologi klinis anak ini mempelajari dari perkembangan prenatal sampai dengan remaja. Kemudian kalau misalnya dari remaja sampai dengan dewasa sampai dengan tua gitu ya, itu akan dibahas oleh psikologi klinis dewasa. Tapi kami sebagai psikolog gitu ya, pada saat kita menangani klien, kemudian juga biasanya kalau misalnya di rumah sakit nih, seperti saya sekarang berpraktek gitu. Di sini kita juga dituntut, kita nggak bisa milih, kita mau menerima klien yang seperti apa gitu. Jadi pada saat kita sudah berpraktek sebagai psikolog, ini kita harus meningkatkan kompetensi yang kita miliki supaya kita ini juga bisa untuk menangani bukan hanya yang
menjadi kompetensinya kita. Seperti saya psikologi klinis dewasa, tapi juga mempelajari lebih lanjut terkait dengan psikologi klinis anak, kemudian juga remaja. Karena sebetulnya manusia ini kan berkesinambungan ya kehidupannya gitu. Nggak bisa kita hanya taking into account dewasanya aja. Pada saat saya juga berhadapan dengan seseorang yang dewasa, saya juga mempelajari gitu. Saya track back gimana sih masa lalunya seperti apa, masa anaknya seperti apa, masa remajanya seperti apa, karena itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana dia akan bersikap kemudian juga tumbuh sampai dengan dewasa, seperti itu. Jadi kan manusia juga unik ya kayak ya, dan betul. apa yang membuat dia seperti sekarang, kondisi mentalnya seperti sekarang pasti ada faktor predisposisi dan presipitasinya juga ya kayak. Oh. Baik Kak, jadi tadi udah disebutkan oleh Kakak juga ya, jadi trennya sekarang sudah bergeser ya, jadi udah bukan suatu hal yang tabu lagi ya, apalagi sekarang seminar-seminar parenting juga udah banyak ya, yang membuat orang tua menjadi makin aware gitu terhadap kondisi mental anaknya. Nah, nih Kak, berbicara mengenai anak, pasti kan anak ini lagi masa-masanya aktif dan juga tumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, salah satu aspek ataupun ilmu mental atau ilmu psikologi ini berpengaruh nggak sih Kak ke proses pertumbuhan dan perkembangan? Oke, ya tentunya sangat berpengaruh gitu, karena seperti yang udah disampaikan bahwa psikologi perkembangan, psikologi anak ini kan akan membahas terkait dengan bagaimana seorang itu bertumbuh dan juga berkembang dari usia 0 tahun sampai dengan remaja gitu. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruhnya Kak gitu? Pada saat seorang psikolog ini mau untuk bisa melakukan intervensi gitu ya, kemudian juga mengetahui apakah perkembangan anak itu normal atau enggak, ini kan kita harus tahu gitu prinsip dasarnya seperti apa, kemudian juga hal umum yang biasanya terjadi seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu disinilah fungsinya dari psikologi anak atau psikologi perkembangan gitu. Kita membahas terkait dengan bagaimana perkembangan anak seperti yang disampaikan dari umur 0 sampai dengan umur remaja. Nah, kemudian di sini juga pada saat kita membahas gitu terkait dengan perkembangan anak, perkembangan itu kan banyak domainnya gitu. Domainnya ada bermacam-macam. Domain fisik, kemudian juga motorik, kognitif, terus udah itu juga sosial dan juga bahasa. Cukup banyak gitu. domainnya Kak. Betul. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu gitu. Kalau misalnya pada saat tahap perkembangan di usia tertentu gitu ya, ini apa sih capaian atau hal yang harus dipenuhi oleh seorang anak, atau biasa kita sebut juga sebagai milestone. Mungkin orang tua juga sering dengar gitu. Milestone ini adalah hal-hal apa aja yang sudah harus dipenuhi atau dicapai oleh seorang anak yang dibandingkan dengan kondisi secara umum gitu. Jadi kan ada misalnya tahapan perkembangannya seperti apa aja. Sebelum seorang anak itu bisa berjalan, dia kan harus bisa untuk bisa merambat dulu. Kemudian setelah merambat, nantinya merangkak. Udah merangkak berdiri, pada saat berdiri juga kan nggak langsung berjalan, tapi dia mencoba untuk pegangan dulu, ya. Betul gitu, baru kan bisa berjalan gitu. Nah, itu adalah milestone yang harus dipenuhi. Kita lihat dari situ. Jadi setiap tahapannya juga harus dilewati gitu kayak. Betul. Dan akan lebih baik, emang normalnya, idealnya itu adalah setiap milestone harus terpenuhi gitu, agar supaya pada saat sudah mencapai milestone yang lebih tinggi ini jadi lebih matang gitu. Itu kemudian juga terkait dengan tadi domain-domain yang disampaikan, domain yang satu dengan yang lain ini saling berkaitan erat gitu. Jadi contohnya seperti tadi, kalau misalnya seorang anak milestone-nya misalnya berjalan. Nah, pada saat seorang itu berjalan, dia kan harus memiliki perkembangan fisik yang matang dulu. Seseorang itu nggak akan bisa merangkak kalau misalnya kekuatan otot, kemudian juga kekuatan tulangnya belum terbentuk dengan sempurna. Ini berkaitan dengan apa? Dengan perkembangan fisik. Seperti itu. Begitupun nantinya pada saat seorang ini memasuki fase prasekolah gitu ya, atau TK. Ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan perkembangan sosial, perkembangan emosi, yang sangat dipengaruhi juga oleh domain-domain atau area perkembangan yang lainnya gitu. Seperti sosial, dipengaruhinya tadi oleh bahasa. Kalau misalnya seorang ini perkembangan bahasanya belum begitu bagus, gimana dia bisa berhubungan dengan baik dengan anak seusianya, kemudian juga dewasa, gurunya, dan lain sebagainya gitu. Begitupun pada saat seseorang di prasekolah gitu ya, di TK,
kan kebanyakan itu adalah main gitu, Iya. main dengan anak-anak seusianya gitu, dimana ini main seperti bergelantungan berkaitan dengan apa? Motorik. Motorik berhubungan dengan apa? Fisik gitu. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Ya, saling berkesinambungan dan juga setiap tahapannya juga harus dilewati dengan baik Betul, ya. betul. Oke, tadi milestone-nya juga ya harus dapat tercapai supaya Betul. jadi tahapan dan juga domainnya juga bisa apa ya sesuai gitu Betul. ya Kak ya. Oke, nah Kak mungkin di Sobat Rusni di rumah makin aware nih ya terhadap kondisi mental anaknya ya setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Kakak. Nah kapan sih Kak seorang orang tua nih orang tua harus membawa anaknya ke psikolog gitu Kak? Oke. Sebetulnya kalau misalnya kita bertanya, kapan sih saya harus datang kepada psikolog gitu? Seseorang itu bisa datang kepada psikolog, bahkan nggak harus pada saat dia merasa adanya gangguan gitu. Karena seperti yang sudah kita tahu, threshold kemudian juga kemampuan seseorang untuk bisa menghadapi suatu hal itu adalah hal yang berbeda gitu, masing-masing. Ada yang mungkin menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa aja, tapi menurut orang lain enggak gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya dari psikologi, rentang antara normal sampai dengan abnormal itu sebetulnya nggak begitu jelas gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak, semakin awal gitu, kita bisa mendeteksi atau mengidentifikasi. Seperti tadi misalnya milestone-nya ada yang kurang atau terlambat gitu ya, delayed. Nah ini kalau misalnya orang tua merasa udah terlalu jauh dengan anak-anak normal pada umumnya gitu ya, betul. Nah itu mungkin bisa untuk dibawa kepada psikolog anak gitu. Kemudian juga bisa diperhatikan dari 4D kalau misalnya anak psikologi sebutnya 4D, 4D, delta, betul. Jadi ada distress, kemudian juga defiance, dysfunction, dan juga danger gitu. Jadi apa aja sih Kak gitu ya? Yang pertama distress. Distress itu apabila hal-hal di eksternal gitu ya, itu udah mengakibatkan adanya stres. Jadi merasa tertekan gitu ya, karena kan stres itu dibagi jadi dua gitu, ada eustress, ada distress. Kalau distress ini adalah kondisi-kondisi eksternal yang udah nggak bisa untuk ditangani, atau resource orangnya itu nggak memadai untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga orang itu merasa tertekan dengan permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua defiance. Defiance ini terkait dengan kita lihat dari kurva normal. Kurva normalnya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya udah di ekstrim kiri, kalau misalnya di anak kita mungkin bisa bilang sangat telat gitu ya perkembangannya. Kemudian ekstrim kanan yang udah sangat cepat gitu, atau mungkin ada milestone yang kelewat. Okay. Betul. Nah itu juga kan berarti deviance, berbeda dari kurva normal atau orang-orang secara umum di usianya gitu. Nah itu bisa juga kita pertimbangkan. Kemudian yang ketiga ada dysfunction. Dysfunction itu misalnya apabila ada perkembangan yang tidak terpenuhi, kemudian jadi mengakibatkan adanya disfungsi pada beberapa area. Misalnya area sosial, kemudian juga area bahasa, dan lain sebagainya gitu. Nah yang keempat ini adalah danger. Kalau misalnya ternyata perilaku seseorang gitu atau perkembangannya ini nantinya akan mengakibatkan danger atau bahaya, bukan hanya pada dirinya tapi pada orang lain itu. Kalau misalnya kita mau membahas terkait dengan pembagian antara normal dan juga abnormal, tapi pada umumnya kapan seseorang itu harus dibawa kepada psikolog, kapan seorang anak itu dibawa kepada psikolog, kalau misalnya orang tua ingin mengenal lebih jauh terkait dengan anaknya, pengen tahu perkembangan anaknya seperti apa gitu, kemudian pengen tahu stimulasi yang lebih tepat untuk anaknya seperti apa, ini tentunya tergantung kepada orang tua. Kalau misalnya mau dibawa ke psikolog untuk lebih paham anaknya, ya tentunya itu adalah hal yang baik untuk anak tersebut gitu. Jadi pemeriksaan yang lebih awal juga penting banget ya kayaknya. Betul. Supaya mencegah tadi ya. Betul. Karena banyak hal memang harus diperhatikan dalam proses pertumbuhan perkembangan pada anak. Betul. Ya, karena kompleks juga ya kayak. Betul. Jadi domainnya juga banyak kan. Oke, dan masalahnya juga yang dapat ditemukan juga banyak ya. Kalau tahapan perkembangannya ada yang terlewat ya. Oke. Nah Kak, ada nggak sih Kak tes-tes khusus ataupun
pemeriksaan khusus pada psikolog anak ini sih pada saat anak melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan? Oke, tentunya ini pemeriksaan yang diperlukan oleh seorang anak pada saat seorang anak itu datang kepada seorang psikolog, ini akan berbeda tiap case dan case yang lain gitu. Jadi disesuaikan juga ya? Betul, gitu. Kayak misalnya ada yang datang untuk mengetahui stimulasi yang tepat gitu, atau perkembangannya udah sesuai atau belum gitu. Nah, kita tanya dulu perkembangannya pada hal apa gitu. Kalau misalnya pada bahasa, kita pakai pemeriksaan yang berbeda. Motorik, kita juga pakai pemeriksaan yang berbeda. Terus kesiapan sekolah, itu juga ada pemeriksaan yang berbeda gitu. Jadi tools yang dipakai itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga permasalahan-permasalahan yang emang dihadapi oleh orang bersangkutan gitu sih. Oke, nah Kak. Jadi banyak hal memang yang harus diperhatikan ya Kak ya? Betul. Oke, nah untuk mengetahui seorang anak ini mengalami masalah tumbuh kembang ya Kak yang dipengaruhi oleh masalah psikologi ini. Nah, ada hal yang bisa kita kenali psikolog nggak sih Kak sebetulnya yang bisa jadi warning sign gitu untuk orang tua? Warning sign ya. Iya. Warning sign sama seperti yang tadi nih. Kalau misalnya mau lihat normal atau abnormal, warning sign kita bisa perhatikan dari 4D yang tadi. Tempat yang tadi ya kita Betul, sampaikan. gitu. Terus juga karena seorang anak ini kan fungsinya adalah berkembang gitu ya, supaya bisa untuk mencapai optimalisasi dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ternyata emang milestone ada yang kelewat gitu, terus udah itu juga ada yang sangat terlambat. Nah, ini perlu diperhatikan karena kalau misalnya satu milestone aja ini terlambat, nanti kan tentunya akan adanya keterlambatan pada domain-domain dan area yang lain gitu. Tapi di sisi lain, pada saat ada satu domain yang delay atau terlambat, tidak berarti bahwa domain yang lain juga akan terlambat gitu. Jadi emang case-nya sangat berbeda. Tapi kalau misalnya memperhatikan gitu, karena ini kita bicara tentang anak, tentunya perhatikan milestone perkembangannya, kemudian juga terkait dengan 4D tadi. Oke, ini sangat kompleks sekali ya masalah khususnya masalah anak ini ya Kak ya. Oke, nah untuk orang tua nih akan melakukan pemeriksaan atau membawa anaknya ke psikolog nih Kak, apakah ada hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua tersebut? Oke, yang harus dipersiapkan. Mungkin seperti yang tadi di awal Mas Ridwan bilang gitu ya, bahwa psikologi anak itu masih tabu atau enggak. Sebetulnya ilmunya udah nggak tabu. Tapi orang yang datang ke psikolog kadang itu masih ada stigma-stigma negatif ya. Nah itu. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan adalah hal tersebut gitu ya. Pahami bahwa datang ke psikolog itu bukan berarti gila, itu pandangan lasir banget lah, bahkan last decade nggak sih? Karena kalau misalnya sekarang justru digalakan, bahkan di perusahaan-perusahaan ini kan sangat aware gitu terkait dengan kesehatan mental karyawannya gitu. Jadi datang ke psikolog ini bukan, it's not a shame at all kalau misalnya sekarang. Jadi tentunya pikiran yang terbuka, kemudian juga yang perlu dipersiapkan kalau untuk memudahkan gitu ya bagi dokter, karena kan nanti di klinik tumbuh kembang itu kita bukan cuma ketemu sama psikolog aja, tapi juga dokter gitu. Tapi dengan tenaga-tenaga profesional akan lebih mudah kalau misalnya udah ada informasi lebih dahulu gitu. Apa sih permasalahan atau hal-hal yang diidentifikasi kurang sesuai dengan perkembangan anak tersebut gitu. Akan lebih baik juga kalau misalnya udah ada observasi-observasi gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan perkembangan anaknya. Nanti kalau misalnya mau datang ke psikolog, jadi pada saat kita tanya gitu ya, informasinya jadi lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya enggak, sebetulnya nggak apa-apa, tapi supaya lebih kaya informasinya gitu ya. Kemudian juga lebih valid nantinya penanganan yang diberikan, itu adalah kesiapan informasi-informasi terkait dengan perkembangan anak. Seperti itu. Oke, nah sahabat terus di rumah nih stigmanya harus mulai digeser ya Kak ya, karena pemeriksaan mental khususnya pada anak ini jadi satu hal yang penting karena sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Betul. Supaya tadi milestone-nya juga tercapai, tahapannya juga sesuai ya. Oke, luar biasa. Nih Kak, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu ke sahabat Tusti mengenai psikologi anak ini Kak? Oke, jadi anak ini kan adalah aset ya bagi bangsa gitu. Jadi tentunya pada saat kita orang tua gitu membesarkan seorang anak, orang tua ini perlu untuk memberikan yang terbaik bagi anak gitu. Tapi di sini mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa menjadi orang tua itu adalah
hal yang baru gitu untuk salah satu orang gitu. Dan bisa dibilang parenting itu adalah learning process pada saat seorang lahir gitu. Kemudian pada saat seseorang menjadi orang tua, itu sebetulnya seorang itu terlahir lagi sebagai orang tua gitu. Tidak ada yang otomatis jadi orang tua juga belajar gitu. Nah, pada saat seseorang itu belajar menjadi orang tua, sama seperti pembelajaran yang lain, kesalahan itu adalah hal yang wajar gitu. Nah, tapi yang membedakan itu adalah gimana cara kita untuk bisa mempelajari dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut supaya nantinya perkembangan anak juga bisa menjadi lebih optimal dan orang tua juga bisa untuk lebih aware dengan kondisi anaknya supaya mencapai individu dewasa yang nantinya lebih mature gitu ya. Kemudian juga bisa untuk berfungsi secara optimal sesuai dengan potensinya. Itu sih yang ingin saya sampaikan terkait dengan psikologi anak. Dan ingat bahwa ke psikolog itu sekarang udah nggak ada lah anggapan bahwa ke psikolog itu adalah hal yang tabu, kemudian juga stigma negatif, enggak gitu. Pada saat kita datang ke psikolog, kemudian juga kita konsultasikan, ini juga kan bisa membuat potensi kita jadi lebih optimal juga ya gitu. Itu yang harus dipandang, begitupun pada saat seorang orang tua itu membawa anaknya kepada psikolog anak gitu. Jadi untuk sobat terus di rumah, gak usah malu lagi ya kayak untuk datang ke psikolog, karena kesehatan mental juga berpengaruh juga terhadap kesehatan fisik ya kayak, dan pada domain-domain lainnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Yola. Iya, makasih banyak juga Mas Ridwan. Nah, sahabat Rusni tadi udah mendengarkan penjelasan dari Kak Yola mengenai psikolog anak. Nah, sahabat Rusni juga nggak perlu malu lagi untuk datang ke psikolog anak, karena tadi juga sudah disebutkan bahwa psikolog anak ini sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Nah, sahabat Rusni nggak usah khawatir, karena Rumah Sakit Pelni akan segera membuka klinik psikolog. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, sahabat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box, dan untuk mendapatkan informasi terupdate seputar pelayanan di Rumah Sakit Pelni dan kapan sih Rumah Sakit Pelni akan membuka klinik psikolog, sahabat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Yola atas informasinya. Terima kasih banyak di acara ngopi selanjutnya ya Kak. Iya, oke. Salam sehat. Salam sehat semuanya.